Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 21 dari mata kuliah teknologi blockchain. Di sini kami tugaskan untuk analisa kelemahan MD5 dan resiko kunci privasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri Rahmat Putra Piani, ada teman saya Muhammad Irsaduddin Islami, dan ada Nisa Sifaulia. Mungkin langsung saja teman-teman di sini. Mungkin yang saya jelaskan adalah konsep dasar hashing. Mungkin teman-teman bertanya apa sih itu hashing? Hash adalah algoritma yang mengambil data berukuran berapapun, seperti teks, file, gambar, dan mengubah menjadi rangkaian karakter dengan panjang tetap yang disebut hash value atau DGS. Algoritma ini bekerja satu arah, sehingga nilai hash tidak bisa digunakan untuk memperoleh kembali data aslinya. Kemudian ada properti kriptografis utama, yang dimana memiliki tiga uh, properti utama, yang dimana ada pre-image resistance, second pre-image resistant, dan collision resistant, yang dimana dari ketiga properti tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Untuk pre-image resistant memiliki sifat yang membuat sulit untuk menebak data asli yang hanya berdasarkan nilai hash-nya, yang berfungsi untuk melindungi data seperti password agar tidak bisa ditebak dari hash-nya. Kemudian yang kedua ada second pre-image yang memiliki sifat yang membuat sulit menemukan data lain yang menghasilkan hash yang sama dengan data tertentu, yang berfungsi untuk mencegah orang mengganti isi data tanpa mengubah. Kemudian ada yang terakhir, ada collision resistant, yang di sini memiliki sifat hampir tidak mungkin ada dua data berbeda dengan hash yang sama, yang dimana berfungsi untuk menjaga keaslian data dan mencegah pemalsuan. Oke, selanjutnya di sini ada anatomi kelemahan MD5. Mungkin teman-teman bertanya mengapa MD5 dianggap broken. Yang di sini, fungsi hash pada dasar dirancang agar setiap data memiliki hash value yang unik, sehingga data yang berbeda seharusnya tidak mungkin menghasilkan hash yang sama. Pada MD5, sifat ini gagal. Mungkin terjadinya collision, yaitu kondisi ketika dua data berbeda menghasilkan nilai hash identik. Akibatnya, integritas hash hilang dan menyerang bisa membuat dokumen palsu yang terlihat sah. Kemudian di sini ada theoretical weakness dan practical attack, yang dimana theoretical weakness adalah kelemahan yang hanya terbukti secara konsep atau matematis, tetapi belum dapat dimanfaatkan dengan praktik dengan keterbatasan teknologi atau butuh sumber daya yang sangat besar. Kemudian di sini ada particle attack, yang dimana kelemahan yang sudah tidak tereksploitasi secara nyata dengan teknologi yang tersedia. Penyerang dapat membuat dua data berbeda dengan hash yang sama, di mana di sini MD5 terbukti bisa diserang secara praktis, misal untuk membuat sertifikat digital palsu dan manipulasi dokumen. Kemudian di sini ada simulasi dampak dan skenario serangan, yang dimana ada dua. Di sini ada integritas file dan tanda tangan digital, yang dimana integritas file, seorang peretas dapat menyusun dua file berbeda, yakni sebuah perangkat lunak dan sebuah malware, namun keduanya dirancang untuk menghasilkan hash MD5 yang sama. Ketika proses verifikasi hanya memeriksa nilai hash, malware tersebut akan dianggap identik dengan perangkat lunak syah, sehingga dapat menyebar tanpa menimbulkan kecurigaan. Kemudian ada tanda tangan digital, yang di sini apabila tanda tangan digital atau sertifikat masih menggunakan MD5, penyerang dapat membuat dokumen asli dan dokumen palsu dengan hash yang identik tanpa tangan yang diberikan pada dokumen asli secara otomatis. Juga berlaku pada dokumen palsu, sehingga sertifikat phishing atau kode berbahaya dapat terlihat valid di mata pengguna. Mungkin saya lanjutkan kepada teman saya, silakan. Lalu di sini ada studi kasus dunia nyata. Serangan pada DigiNotar pada tahun 2011. Otoritas sertifikat DigiNotar di Belanda berhasil ditembus oleh Pertas. Dari dalam sistemnya, penyerang menerbitkan lebih dari 500 sertifikat palsu, termasuk untuk domain penting seperti google.com, cia.gov, hingga domain pemerintah Belanda. Sertifikat ini digunakan untuk menjalankan serangan Man in the Middle atau MITM terhadap komunikasi internet, terutama menargetkan pengguna di Iran. Akibatnya, trafik HTTPS yang seharusnya aman bisa disadap karena browser yang mempercayai sertifikat DigiNotar. Dampak dari serangan tersebut adalah DigiNotar kehilangan kepercayaan setelah browser besar seperti Chrome, Firefox
mencabut sertifikatnya yang mengakibatkan perusahaan bangkrut. Yang kedua, menjadi ancaman serius terhadap privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan negara. Yang ketiga, Diginotar kehilangan legitimasi dan insiden ini mengguncang kepercayaan global terhadap sistem publik infrastruktur. Lalu berikut rekomendasi dan praktik terbaik. SH256 atau SH512 menawarkan panjang hash 256 bit atau 512 bit, meningkatkan keamanan secara drastis dibandingkan dengan MD5 yang hanya 128 bit. SH256 menjadi standar untuk mayoritas aplikasi saat ini. Lalu ada SH3 memiliki arsitektur konstruksi sponge yang berbeda, membuatnya kebal terhadap potensi serangan seperti SH sebelumnya. Direkomendasikan untuk sistem dengan jaminan keamanan tinggi. Lalu di sini ada konsep dasar kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris atau publik kriptografi bekerja dengan sepasang kunci yang saling terkait, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas untuk mengenkripsi data atau memverifikasi tanda tangan secara digital, sedangkan kunci privat harus dijaga kerahasiaannya karena digunakan untuk mendeskripsi data dan membuat tanda tangan digital. Hubungan keduanya bersifat tak terpisahkan karena kunci publik hanya dapat berfungsi dengan pasangan kunci privat yang sesuai, dan sebaliknya, sehingga keamanan sistem sepenuhnya bergantung pada keterikatan kedua kunci tersebut. Lalu di sini ada resiko fundamental kebocoran kunci privat. Terdapat 3 resiko utama dari kebocoran kunci privat. Yang pertama ada impersonasi atau pemalsuan. Jika kunci privat dikuasai penyerang, maka mereka dapat membuat tanda tangan digital palsu yang akan tetap dianggap sah oleh sistem. Kondisi ini memungkinkan transaksi finansial palsu dilakukan atau dokumen dan pesan berbahaya disamarkan seolah berasal dari pemilik asli. Lalu ada dekripsi data. Kebocoran kunci privat memungkinkan penyerang membuka data yang dienkripsi dengan kunci publik. Dampaknya tidak hanya pada komunikasi baru, tetapi juga pada data lama yang sebelumnya disimpan dalam bentuk transkripsi, sehingga seluruh arsip bisa dibaca begitu kunci bocor. Lalu ada kehilangan kontrol aset digital. Dalam dunia cryptocurrency, kunci privat adalah bukti kepemilikan aset. Jika bocor, aset dapat dipindahkan tanpa bisa dibatalkan. Pada konteks server, kunci privat yang jatuh ke tangan penyerang memberi akses penuh melalui SSH sehingga memungkinkan pengambil alihan sistem secara permanen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus nyata, yaitu peretasan DMM Bitcoin pada tahun 2024. Nah, dalam kasus ini, peretasan berhasil mendapatkan akses ke kunci private dari dompet panas atau hot wallet milik bursa. Dengan kunci tersebut, mereka bisa menandatangani transaksi secara sah di jaringan blockchain, sehingga aset senilai lebih dari 305 juta dolar berpindah ke alamat yang mereka kendalikan. Nah, dampaknya pertama, bursa mengalami kerugian finansial. Kedua, layanan harus dihentikan sementara. Tiga, reputasi ikut runtuh karena hilangnya kepercayaan publik. Dan yang terakhir, kasus ini bahkan memicu penyelidikan global secara dorongan untuk memperketat regulasi industri kripto. Selanjutnya, kita masuk ke strategi mitigasi dan perlindungan kunci private. Ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu perlindungan kunci private itu sendiri dan peraturan kontrol akses. Untuk perlindungan kunci private, yang pertama ada kunci sebaiknya disimpan menggunakan hardware security module atau HSM, yaitu perangkat khusus yang menjaga kunci di lingkungan terisolasi. Yang kedua, kunci juga harus dilindungi dengan passphrase yang dienkripsi menggunakan algoritma modern seperti Argon 2 atau PBKDF2. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, kita tidak boleh menyimpan kunci mentah secara langsung di layanan atau sistem yang tidak aman. Kemudian dari sisi kontrol akses sendiri, setiap akses ke kunci harus dilengkapi dengan autentikasi multifaktor
Agar tidak cukup hanya dengan password, kunci juga sebaiknya dirotasi secara berkala. Misalnya setiap 1 sampai 2 tahun, agar risikonya lebih kecil jika ada kebocoran. Dan yang terakhir, aktivitas akses perlu terus dipantau dengan log audit untuk mendeteksi adanya anomali sejak dini. Selanjutnya ada penanganan kebocoran kunci private. Yang pertama, melakukan isolasi segera. Hentikan semua sistem yang menggunakan kunci private yang terkompromi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, pencabutan kunci atau key revocation dilakukan dengan mengajukan permintaan ke otoritas sertifikat atau CA untuk mencabut sertifikat terkait. Konsep ini penting karena tanpa pencabutan resmi, sistem lain masih akan mempercayai kunci tersebut. Selanjutnya dilakukan publikasi status atau CRL atau OCSP. Setelah dicabut informasi kunci yang tidak valid dipublikasikan ke CRL atau melalui online certificate status protocol atau disebut OCSP. Nah, mekanisme ini memungkinkan browser, server, dan aplikasi lain mengetahui bahwa sertifikat tersebut sudah tidak sah sehingga mereka bisa menolak penggunaannya. Selanjutnya ada penerbitan ulang buat pasang kunci baru dan distribusikan sertifikat pengganti agar layanan tetap berjalan aman. Dan yang terakhir, lakukan investigasi untuk menemukan akar penyebab kebocoran lalu perkuat sistem agar insiden tidak terulang di masa depan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran, yaitu MD5 tidak lagi dapat dianggap aman karena kelemahan mendasar yang membuatnya rentan terhadap serangan kolison. Penggunaan algoritma ini menimbulkan risiko signifikan yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem modern. Oleh karena itu, migrasi ke algoritma HASS yang lebih kuat menjadi langkah yang wajib dilakukan. SH256 dapat digunakan sebagai standar minimum, sementara SHA3 lebih sesuai untuk diaplikasi dengan kebutuhan keamanan yang lebih tinggi. Demikian presentasi yang bisa kelompok kami saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.